Jokowi ini bukan hanya terkenal sebagai presiden atau pemimpin tukang bohong ya. Mulai dari SMK 6.000, tidak utang, tidak impor-impor, ini kan pembohong. Tapi ada lagi sifatnya pengecut. Gitu loh. Kalau dia mantan presiden yang jiwa satrianya ada, sebutkan aja siapa. Gitu loh. Jangan terbulnya yang jadi ribut untuk klarifikasi. Orang besar tuh siapa? Sebutkan nama. Gitu loh. Gitu aja repot. Ya, jadi yang ketiga ya prestasinya juga presiden terkorup. OCCRP. OCCRP ya, sudah pembohong, pengecut, terkorup pula versi OCCRP ya. Jadi memang ini apa ya, bias-bias ini supaya tidak fokus itu memang diarahkan ke sana kemari, terus diduplikasi oleh para termul ya yang pingin jadi komisaris. Akhirnya kan meneriakkan itu, padahal jelas harusnya kalian bujuk aja Jokowi supaya Satria menunjukkan ijazahnya yang katanya asli analog itu. Jangan bawa-bawa sedikit-sedikit UGM, Barreskrim. UGM itu juga isinya bukan malaikat semua. Ya. Enggak, tapi menurut Anda tadi sebutkan saja orang besarnya. Kemudian Pak Jokowi kan sudah menyebutkan ada orang besar. Motif Pak Jokowi sebutkan nama. Motifnya apa? Biar jangan terjadi adu domba di antara masyarakat. Itu sifat yang buruk. Begitu loh. Anda menuduh kami memfitnah Anda. Ya, tetapi Anda memfitnah kami, Pak Jokowi. Siapa itu? Gitu loh. Ya, kalau ada tangkap saya. Gitu loh. Baru statementnya gentleman. Masa mantan presiden kok pengecut. Takut di penjara ya. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bang Rismon ini, ya, jangan memaksakan penelitian Bang Rismon itu ya yang saya anggap minor. Kenapa saya bilang minor? Kalau orang karena tidak penelitian jangan ngomong penelitian. Tidak mewakili UGM, titik. Saya tetap pada konsisten bahwa otoritas adalah UGM. Yang bisa menyatakan dia Bapak Isu Joko Widodo kuliah di mana, kapan, ijazahnya dikeluarkan oleh siapa, kemudian skripsi yang dia ditaruh di mana, itu UGM kok, bukan Bang Rismon. Intinya Bang Rismon, saya tetap menyatakan bahwa konsisten bahwa hanya UGM lah yang otoritas. Itu soal ijazah, soal orang besar. Itu menurut saya. Terus persoalan urusan orang besar, tanyakan kepada Pak Insinyur Joko Widodo sendiri. Karena beliau yang pengecut ngomong, dan beliau tahu. Tetapi inilah politik. Tahu tapi tidak tahu. Itulah politik. Politik ranahnya abu-abu. Makanya di sini ada dua persoalan. Satu persoalan politik, yang satu persoalan hukum. Hukum kita selesaikan dengan hukum, politik selesaikan dengan politik. Gitu loh. Nggak usah ini menarik-narik kiri kanan, habis ngalor ngidul. Kalimat Anda habis ngalor ngidul itu namanya. Kalimat Anda soal baju biru ini ditarik-tarik ke sana kemari. Iyalah, baju biru kan seseorang, saya kan sudah sampaikan berkali-kali. Seseorang. Iya, seseorang. Tidak saya bilang benar apa, tetapi ditarik ke sana kemari gitu loh. Namanya. Gitu loh. Ya, saya punya intuisi sendiri, berpikir sendiri. Saya lah. Sama dengan Mas Roy tadi berkatakan, itu intuisi insinuasi itu namanya. Pribadi dia. Hanya dia lah yang tahu. Kan begitu. Sama. Inilah politik abu-abu, Bang. Itu gitu loh. Ya, jadi intinya saya takut Anda konsisten. Saya sebut nama Jokowi. Anda sebut siapa itu? Saya tidak mau Anda siapa. Anda bukan ini ya. Sebentar, saya kasih kesempatan. Anda bukan UGM, kami itu S1, S2 UGM. Tapi Anda tidak mau UGM. Stop. Oke, Mas Roy. Ya, Mas Devi. Ini ya. Anda pernah meneliti apa sih? Iya. Bang Rismon. Jadi clear ya, clear. Meneliti apa? Bang Rismon cukup. Saya search di sini nggak ada nama. Bang Rismon cukup. Gini, semua orang malam ini diinterupsi melihat Darmawan ini dari tadi ngomong panjang, nggak ada legal standingnya, ya. Anda bukan lawyernya UGM, satu. Anda juga bukan lawyernya Jokowi, ya. Anda hanya lawyernya para pelapor-pelapor yang ngaco itu yang nggak ada legal standingnya, satu. Kedua adalah saya menambahkan apa yang dikatakan Bang Rismon tadi. Memang Jokowi ini pengecut. Contohnya apa? Soal ijazah palsu. Untuk menampilkannya, dia mungkin melemparkan tapi dengan tangan lain, nabok pilih tangan, memukul dengan tangan orang lain. Tidak mungkin
mungkin orang namanya Dian Sandi itu punya ijazah yang kemudian diupload pada tanggal 1 April itu, kalau bukan dari Jokowi, katanya ijazahnya nggak pernah diperlihatkan ke orang lain. Di lemari. Ya, di lemari katanya. Pasti dia dapat dari mana kita nggak tahu, dan dia sudah mengkonfirmasi esoknya ke Jokowi mengatakan, oh ini ijazahnya yang benar itu. Berarti apa? Itulah salah satu contoh orang lamis. Ya, Lamis itu pengecut. Dan yang terakhir, soal orang besar. Inilah contoh benar kepengecutan baru setelah partai yang dituduh itu bergerak akan melakukan tindakan hukum, ya kita dengar itu dari Pak Syarif Hasan, kemudian baru dia meralat atau oh yang saya maksudkan bukan Pak SBY kok. Alah, orang bekas presiden ini kok celometan. Jadi saya kira Republik ini gaduh gara-gara orang ini. Jadi orang ini ya menurut saya memang harus menerima nanti apakah itu dari sesama habluminanas, sesama hukuman dari manusia, atau hablumino, ya hubungan dengan Tuhan, dia harus menerima. Mas Roy, azabnya. kalau somasi Anda tidak direspon oleh Pak Jokowi, apa? Ya, nanti akan ada tim dari kami ya Pak Ahmad Kosinudin yang dari tim itu akan melakukan tindakan selanjutnya. Sama seperti apa yang Di Baris Krim dilakukan atau Polda? apa? Nah, itu nanti kan itu lokasinya jelas, mungkin nanti tidak perlu di Polda tapi ke Baris Krim. Ya. Apa maksudnya? Dilaporkan lagi? Seperti Iya, apa? tapi tunggu saja tanggal mainnya kan. Somasi itu adalah bentuk dari tindakan hukum yang paling sopan yang kami lakukan. Tidak tiba-tiba lopar lapor. Ada orang-orang Harapan lopar Anda dengan lapor. somasi itu seperti apa Iya, sih? gitu, ya. Harapan Anda dengan mengirimkan Iya, somasi itu Jokowi apa? pertama melapor. Iya, jadi harapannya adalah supaya dia disadarkan ya. Seluruh rakyat Indonesia sadar dan bisa melihat apa kualitasnya dari bekas presiden ini. Bang Rizwan 3 laporannya. Apa? Bang Rizwan 3 laporannya di Jogja, 2. Saya, Bang. Jogja. Ya. Oke. Ya. Ya, Oke. Bang Di sini ya penelitian kami dibantah oleh orang yang nggak pernah meneliti. Bingung saya. Menyebutkan S1-nya dari mana aja pun nggak berani atau malu. Malu Inilah kali ya? yang membuat kita Kenapa tidak Anda berimbang. Malu Bentar, menyebut Anda, bentar. jangan serang saya pribadi dong. Bukan. Anda Anda tidak mengatakan pernah penelitian kami itu nggak ini nol besar. Minor. Sylvester bilang nol. Minor. Zom. Itu teman Minor. saya minor. Kalau saya bilang Sylvester minor. pernah meneliti nggak? Kalau saya minor. Kalau saya minor. Ya terserah. Dan Anda memaksakan. Oke, ya. Iya. Sebelum Selesai. menilai penelitian Gitu loh. orang, Oh, itu nggak harusnya jelas dia kuliahnya di nulis mana buku bilang. dulu, gitu loh. S1, S2 UGM asli sebutkan kan itu. S1-nya penelitiannya apa. Sudah, Pak Jokowi tolong di-upgrade ini apanya komisarisnya, termul-termulnya biar agak apa ya, agak akademik gitu. Bayangkan masih tetap dibantah. Transkrip nilai tanpa tanda tangan tuh bukan transkrip nilai resmi yang ditampilkan di TV Hidung, berarti zong. Kalau kalian pernah kuliah, transkrip nilai akhir Pasti tahu. harus ada tanda tangannya, dekan, pembantu dekan atau wakil dekan. Terus kalian balikkan lagi statement UGM. Kalau statement UGM berkebalikan dengan fakta dokumen, maka dia bohong. Betul. Karena dia bukan malaikat gitu loh. Oke. Begitu. Oke. Jadi gini, kan saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa otoritas itu adalah UGM, Bang Rismon. Otoritasnya bukan Anda. ngaco. Kalau nih, saya sampaikan ya, Mas di bisa dalam lihat data penyidikan nggak? sebentar, Yang ditanya saya Baris ngomong Krim dulu, itu sarjana saya muda. ngomong dulu. UGM udah, kamu bilang ngomonglah. sarjana. Ngomonglah. Itu nggak cocok itu alat buktinya. Ngomonglah. Loh lah iya. Itu kan fakta. UGM Oke. menampilkan itu Baik. sarjana muda. Baik. Yang dikatakan kami meyakini bahwa dia Baik. cuman yakin. Ini Ya. bukan malah keyakinan.